Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saya berdoa dari lubuk hati saya agar program ini menjadi alasan adanya berkat sejati bagi Anda dan semua pemirsa dan keluarga dimanapun berada. Dan juga alasan keselamatan bagi banyak orang, khususnya di negara yang tidak memiliki kesaksian Kristen ataupun gereja ataupun pelayanan-pelayanan Kristen. Kita telah sampai dalam studi kita dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, surat kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara spesifik kita telah sampai di pasal yang ke-7. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab dan membuka pasal 7 serta mengikuti kami selama pelajaran. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Muin Bashir, selamat datang. Terima kasih, Saudara. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Ishak, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 7 dan kembali untuk bertanya. Saudara-saudaraku, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dan semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak seorang pun kami mencari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu, untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara Ishak ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Apakah janji-janji itu? Janji-janji yang disebut dalam bagian terakhir pasal 6 ketika ia berkata dalam ayat 16, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Bayangkanlah saudara ayat, rumah Allah di bumi saat ini bukanlah sebuah bait suci yang mewah di Yerusalem, melainkan kita telah menjadi rumahnya, kita telah menjadi bait Allah. Sungguh sebuah janji yang sangat mengagumkan, hebat dan berharga. Dan dia juga berkata sesudah itu, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan sesudah itu ia berkata dalam ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan dan janganlah menerima apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, kita terima kita adalah bait Allah. Juga Allah berdiam di dalam kita dan berjalan di tengah kita serta menerima kita. Ayat 18, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Janji besar dan berharga serta hak istimewa yang menakjubkan. Yang tidak dapat kita abaikan. Benar. Saudara Muin, setelah itu ia berkata, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran jasmani dan rohani?
Pertama saya ingin mengaitkan apa yang dikatakan saudara Ishak dan perkataan ini. Mari kita menyucikan. Berdasarkan janji-janji dan hak-hak istimewa dan besar yang kita miliki, semua ini akan menuntun kita pada sebuah hal yang penting, yaitu penyucian. Dan di sini kita memperhatikan bahwa inilah penyucian itu. Kristus telah menyucikan hati kita oleh iman, tetapi selama hidup, kita menjumpai hal-hal tertentu yang mencemarkan jasmani dan juga rohani. Tanggung jawab orang percaya adalah untuk menyucikan dirinya dari hal-hal ini dan agar dapat diperkenan Allah luar dan dalam, serta secara pribadi dan juga di depan umum. Janji-janji yang kita miliki memotivasi orang percaya dan membantunya untuk dapat menyucikan diri. Apa yang dapat mencemarkan jasmani kita? Kejahatan di dunia. Kejahatan eksternal. Kejahatan eksternal atau seperti yang telah disebut dalam surat Ibrani, dosa yang begitu merintangi kita. Saya perlu menyucikan diri dari hal-hal ini, dari perbuatan-perbuatan daging. Daging itu sudah penuh dari televisi, majalah, surat kabar, dan kontak kita dengan orang-orang sekitar. Semua hal ini yang mencemari daging. Kita dituntut untuk menyucikan diri dari hal-hal ini. Bahkan situs-situs web di internet yang telah menyebar luas, seperti situs pornografi yang menuntun manusia untuk mempraktikkan kejahatan atau paling tidak di awalnya mencemari roh kita yang juga merusak hubungan internal dengan Allah. Jadi ketika bersentuhan dengan hal-hal ini, pemikiran internal orang percaya menjadi tercemar. Saudara Muin, dalam ayat 2 jelas bahwa ia berusaha untuk memenangkan kasih orang Korintus. Apakah Paulus mampu memenangkan respek dari orang Korintus atau apakah ia banyak kali berusaha keras karena ia merasa bahwa mereka tidak menerimanya? Paulus memenangkan hati mereka. Pada awalnya ia takut dan ia mengaitkan antara kata-kata ini dan surat pertama ia berkata, kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Mengapa? Saat ia berbicara tentang dosa seksual yang amoral, ia tidak bersalah ketika berkata, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Ia tidak pernah menulis perkataan yang menipu kepada mereka. Ia mengirimkan firman Allah yang murni. Tidak seorang pun dari kami mencari keuntungan. Maksudnya, apakah saya meminta uang darimu ketika datang? Atau setelah ia pergi dan mengutus Titus kepada mereka, itulah yang pengajar-pengajar palsu katakan tentang dia. Para pengajar palsu berkata bahwa Paulus tidak mengambil apapun dari mereka ketika ia di sana, tetapi setelah itu ia mengutus Titus kepada mereka untuk mengambil uang dari mereka. Apa yang ia katakan benar-benar memengaruhi hati seperti akan kita lihat dalam ayat-ayat berikut dan mereka benar-benar memihak kepada Paulus. Ia tidak berusaha membuat mereka terpesona tetapi ia benar-benar mampu memenangkan rasa sayang dan kasih mereka. Kita rehat sejenak lalu saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda mengenai perkataan yang disebut dalam ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kamu aku sangat terhibur. Apa yang sangat menghiburnya mengenai jemaat di Korintus? Kita akan kembali setelah rehat. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Banyak orang berpikir bahwa istilah pertobatan artinya menjauh dari dosa atau menjauh dari kesalahan. Namun, itu bukan penafsiran Alkitabiah untuk kata tersebut. Karena dalam kitab suci, kata bertobat artinya mengubah pikiran. Dan kitab suci memberitahu kita bahwa pertobatan sejati membuat adanya perubahan dalam perilaku kita. Kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 dan pasal 20 seperti berikut. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara Ishak, apa yang sangat menghibur Paulus mengenai jemaat di Korintus? Kabar baik yang Titus bawa kepadanya dan ini jelas dalam perkataan yang katakan dalam segala penderitaan kami aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Hal ini bahkan mempengaruhi fisiknya. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh
penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan kamu kendati pun untuk seketika saja. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Yang menyemangati dan menghiburnya adalah hasil akhir dari pelayanan itu. Ada kesedihan, kecemasan, stres, dan antisipasi. Tetapi ketika Titus datang kepadanya dan ia terhibur, ia mengatakan sebuah pernyataan yang sangat baik. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Dan walau Paulus adalah hamba Tuhan yang besar, Rendah hati. yang punya hikmat dan hati yang lapang, ia rendah hati. Benar. Itulah sebabnya ia terhibur oleh hasil-hasil positif dari surat ini. Mereka menyesal tetapi duka cita itu menuntun mereka pada pertobatan. Sepertinya ada hadirin yang ingin bertanya. Dalam ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Apa konsep pertobatan dalam ayat ini? Konsep pertobatan? Pertobatan adalah sebuah kata yang diulang, bertobat kepada Allah. Oh orang berdosa, bertobatlah. Apakah konsepnya? Pertama, ia berbicara di sini tentang dua jenis duka cita ilahi yang menghasilkan pertobatan, yang menuntun pada keselamatan. Jadi duka cita, lalu pertobatan, lalu keselamatan. Ada jenis duka cita dari dunia, yang ini menghasilkan maut. Bagaimana membedakannya? Saya akan mulai dengan definisi pertobatan. Jika saya ambil contoh, Petrus dan Yudas, keduanya berdosa dan keduanya menyesal. Tetapi saya dapat berkata bahwa duka cita Petrus karena dosa menyangkal Kristus menghasilkan pertobatan yang menuntun pada keselamatan. Ini bukan tentang keselamatan kekal tetapi keselamatan dari hukuman dosa yang ia lakukan. Namun duka cita Yudas adalah duka cita dunia. Ia pergi dan menggantung dirinya. Ia tidak mengakui dosanya tetapi ia menyesal karena ia takut akan akibatnya dan hukuman dosa. Saya akan berbicara tentang pertobatan, artinya berpihak pada Allah dan melawan dosa. Itu artinya kita memilih untuk membelakangi sesuatu dan mengarah kepada arah yang berlawanan. Itu menghasilkan pertobatan yang menuntun pada keselamatan. Keselamatan dari hal yang saya perlu bertobat atau dari akibat-akibat dosa ini. Saya berbalik memunggunginya dan saya mulai berpihak pada Allah. Jadi pertobatan bukan sekedar perkataan Bukan berkata yang saya saya telah berdosa dan ucapkan. bertobat. Firaun sering mengatakan kepada Musa bahwa ia bersalah. Tapi tujuannya agar tulah disingkirkan. Tetapi harus ada sebuah perubahan dalam pemikiran. Sebuah perubahan dalam arah. pemikiran dan juga dalam arah. Pemikiran saya harus sepadan dengan Allah. Anak yang hilang yang pulang kembali dalam Lukas 15 berkata pada awalnya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini gagasannya. Namun ia tidak berhenti pada titik ini. Kita membaca maka bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan secara praktik. Sebuah tindakan yang harus dilakukan. Sebuah perubahan arah secara praktik ada Saya telah menyadari sebuah bahwa bukti. saya berjalan dalam jalan yang salah, jadi saya kembali dan berputar balik. Kembali secara praktik. Saya berfokus pada bagian ini karena seringkali kita mendengar dan bertemu anak muda dan ketika kita bertanya apakah ia telah mengenal Tuhan, ia mengiyakannya. Dalam sebuah KKR tertentu pada tahun anu dan hamba Tuhan telah menyampaikan sebuah khotbah dan ia meminta kami untuk bertobat. Dan setelah itu, saya telah bertobat. Kemudian sudahkah Anda menghentikan apa yang masih Anda lakukan dari masa lalu? Dia jawab sesungguhnya tidak karena saya masih lemah. Apakah Anda masih berteman dengan teman-teman lama yang sama? Jawabnya iya. Lalu di mana pertobatannya? Pertobatan disertai dengan duka cita atas kejahatan yang telah kita lakukan. Kita berdiri di sisi Allah dan mengakui bahwa kita bersalah. Itulah pertobatan. Pertanyaan saya untuk Anda, Saudara Ishak, bagaimana tentang orang percaya? Ya. Kalau dia jatuh dalam dosa, Jika ia berdosa, ia harus bertobat. bagaimana? Kisah ini terkait dengan pertobatan seorang percaya yang telah berdosa dalam 1 Korintus pasal 5. Ketika ia bertobat, ia mengubah arahnya. Apa yang dilakukan orang percaya ketika ia berdosa? Ia memunggungi Tuhan dan menghadapkan wajahnya kepada dosa. Mengapa saya harus bertobat? Sebagai seorang pendosa saya telah bertobat sehingga dosa saya diampuni dan saya masuk surga. Saya telah menjadi seorang percaya, saya akan masuk surga. Mengapa bertobat lagi? Baik, beberapa orang menyebutnya sebuah nama yang baik. Seseorang berkata bahwa ada sebuah perbedaan antara pertobatan dalam hidup dan hidup pertobatan. Pertobatan dalam hidup terjadi hanya satu kali. Aku datang pada Tuhan dan aku memberitahu bahwa sepanjang hidupku salah. Aku telah membungkuk Tuhan bukan menghadapkan wajahku di sepanjang hidupku. Dan aku menghadapkan wajahku pada iblis dan kepada dosa. Pada saat ini aku mengubahkan arahku dan aku berbalik kepadamu. Ini pertobatan dalam hidup itu terjadi sekali. Dan itu memindahkanku dari seorang pendosa menjadi seorang percaya. Tapi ketika aku seorang percaya dan aku berdosa, aku masih membutuhkan pengampunan dari Bapa. Hal itu dikatakan dalam surat 1 Yohanes, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini sebagai orang percaya, kita menyerupai saudara ini di Korintus yang melakukan dosa besar dan hidup dalam kejahatan tapi ia bertobat dan kembali. Itulah orang percaya yang bertobat. Di 7 jemaat di kitab Wahyu, 5 dari 7 jemaat diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk bertobat. Ia berkata kepada malaikat, jemaat itu untuk bertobat, walau ia adalah seorang percaya, tetapi ia menyuruhnya untuk bertobat. Ia berkata pada malaikat jemaat Efesus misalnya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah menghina kasihmu semula, sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Apakah Anda tahu di mana problemnya? Kapan saya tahu bahwa saya bersalah? Ketika saya berdiri di hadapan seorang penguasa. Jika saya berdiri setiap hari di hadapan Tuhan sebagai standar dan memiliki persekutuan setiap hari, maka Tuhan akan menunjukkan yang salah setiap hari. Jadi saya akan bertobat dan saya akan memurnikan diri saya dalam hati dan pikiran yang baru. Problem kita adalah bahwa kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan sibuk dengan pelayanan selama berbulan-bulan. Kemudian kita dapati hidup kita hancur dari dalam dan kita benar-benar membutuhkan pertobatan. Hadirin, ada yang mau bertanya? Apakah yang Paulus maksudkan ketika ia berkata dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan? Sungguh ketika Paulus berbicara di sini tentang laporannya kepada jemaat di Korintus, ia memberitahu mereka bahwa ada konflik-konflik dari dalam. Apakah yang dia maksudkan konflik dari dalam? Konflik-konflik dari luar diketahui karena kita telah melihat banyak di antaranya sebelum ini, penganiayaan, kesukaran, dan penderitaan yang ia alami. Dan yang terjadi di jemaat Efesus dan ia beritahu itu kepada orang Korintus. Namun saya pikir yang ia maksud dengan ketakutan dari dalam yang ia takuti bahwa ia mungkin membuat mereka menyesal karena surat yang ia kirimkan kepada mereka. Sampai Titus memberitahu dia kabar baiknya dan Titus memberitahu dia bahwa hasil dari suratnya kepada jemaat di Korintus adalah baik. Saya ingin mempertimbangkan ini dari sisi yang lain. Apakah Paulus, rasul besar, merasakan takut dalam pelayanan? Tidakkah ia khawatir dan frustasi pada suatu waktu tertentu dan Tuhan memberikan dia kekuatan dari surga? Seringkali di antara hal-hal yang ia telah katakan, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ia merasa begitu banyak penganiayaan dan penderitaan, tetapi hal baik dalam Paulus adalah ia terbiasa memalingkan matanya dengan cepat dari semua hal ini sehingga semua itu tidak menghalangi dia untuk melakukan pelayanannya dan ia akan mampu mengalahkan semuanya dengan cepat. Namun sebagai manusia, bejana yang lemah, ia tetap merasakan semua ini. Jadi jika kita mengalami ketakutan internal, kita harus berlari kepada Tuhan. Benar. Ya, Ia akan begitulah memberi manusia, kita keyakinan lemah. dan kepastian. Ini dapat terjadi, namun Tuhan dapat dengan cepat mengubah hal-hal ini. Saudara Muin, saya ingin bertanya tentang ayat 11-13. Apakah Anda melihat bahwa pertobatan orang Korintus itu pertobatan sejati yang menghasilkan buah atau sekedar formalitas saja? Tentu ini adalah pertobatan yang sejati. Kalau tidak, Titus yang seorang percaya yang saleh dan taat yang diutus oleh Rasul Paulus tidak akan benar-benar melihat perubahan di dalam mereka. Hasilnya tidak hanya pengakuan eksternal, tetapi ia melihat hasil di dalam gereja dan dalam individu, dan itulah yang benar-benar membuat Rasul Paulus bersuka cita. Ia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan ia mampu membedakan kondisi atau gambaran yang diberikan kepadanya. Bahwa ini benar-benar buah atau penampakan pertobatan sejati yang dari hati. Saya ingin Anda melihat pada kamera dan mengirimkan sebuah pesan kepada gereja-gereja yang mungkin memiliki kesulitan, problem, dan konflik. Apa yang akan Anda beritahukan kepada mereka? Apakah mereka memerlukan pertobatan agar dapat menunjukkan entitas Kristiani sejati kepada dunia? Mohon beri pesan. Saya berbicara kepada setiap gereja dan semua orang yang berkumpul di hadirat Tuhan. Kita harus menguji diri kita sendiri dahulu. Dan kita harus bertobat atas hal-hal yang mengganggu pelayanan kita dan mengganggu kesaksian kita tentang Kristus. Rupanya kita akan melakukan hal-hal yang dulu biasa kita lakukan. Namun orang-orang akan membandingkan antara apa yang kita katakan dan kehidupan secara praktik yang mungkin membuat mereka tersandung. Kita perlu melihat kembali jalan-jalan kita dan bertobat dari hal-hal yang mencemarkan kesaksian kita dan pelayanan kita kepada Kristus. Sehingga kita akan menjamin bahwa ada sebuah ruang bagi pekerjaan Roh Kudus dan hasil dari kesaksian kita. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Saya ingin tahu bagaimana Rasul Paulus mempercayai orang Korintus dan bagaimana ia mampu mempercayai Titus untuk menyampaikan suratnya. Ia mempercayai orang-orang percaya dan Titus. Bagaimana ia mampu untuk melakukan itu? Karena ia mempercayai Tuhan. Ia tahu bahwa ia adalah pelayan Tuhan dan sepanjang ia melayani Tuhan dengan setia, Tuhan tidak akan mempermalukannya dan bahwa surat pertamanya ditujukan oleh inspirasi dari Roh Kudus. Selanjutnya ia percaya bahwa Tuhan akan melakukannya. Dan Tuhan sungguh melakukannya. Kepercayaan dalam
Tuhan ini menghasilkan di dalamnya kepercayaan pada orang Korintus. Ketika ia mengutus Titus, pada mereka ia tidak mengutusnya agar membuat mereka gagal atau menyerang orang Korintus. Ia tidak pernah berkata bahwa ia tidak mempunyai pengharapan-pengharapan yang tinggi dalam mereka atau bahwa ia sedang mengutusnya untuk menggali situasinya dan jika keadaan mereka masih buruk, ia harus bersikap kasar kepada mereka. Tidak. Jelas bahwa Titus pergi dalam cara yang positif dan Paulus sedang menantikan kabar positif ini. Dari konteks pertamanya kami merasakan bahwa Paulus sedang menantikan kabar baik ini dan bukan sebaliknya. Adalah benar bahwa ia punya sejenis ketakutan manusiawi dan rasa takut spiritual bagi saudara seiman di Korintus. Tapi itu tidak berarti bahwa ia tidak punya keyakinan. Tidak, ia punya keyakinan dalam Tuhan yang membuat dia percaya pada saudara seiman di Korintus. Jadi ia mengutus Titus dalam cara yang positif. Dan juga saat Titus membawa kabarnya, ia mempercayai Titus. Ia mengatakan perkataan yang sangat baik tentang Titus. Ia mengatakan misalnya bahwa ia telah belajar dari Titus. Ia menganggap pembicaraannya sebagai fakta ketika ia berkata dalam ayat 11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Pada apakah ia bergantung di sini dalam perkara ini? Ia sedang bergantung pada laporan Titus. Dan setelah itu dalam ayat 13, sebab itulah kami menjadi terhibur dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Ada luar biasa bahwa pelayan terjadi dalam suatu atmosfer kepercayaan di dalam Allah dahulu. Dan dalam orang percaya, sebuah kepercayaan bahwa mereka akan menanggapi Tuhan dan dalam pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Karena pelayanan satu orang, pemimpin tunggal tidak ada dalam pengajaran Kristen dalam perjanjian baru. Rasul Paulus tidak menganggap dirinya sendiri sebagai satu-satunya rasul dan yang paling efektif. Ia menganggap Titus melayani persis seperti dirinya sendiri dan bahwa ia akan beroleh hasil-hasil yang Anda positif. telah memberi kami kuncinya yang adalah kepercayaan dalam Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan akan bekerja dalam diri orang percaya dan menyembuhkan mereka. Dan ia tahu bahwa hasil itu adalah sebuah perubahan dalam orang percaya. Dan itu baik untuk berfokus pada masalah ini dan memberitahukannya kepada saudara seiman kita dalam gereja ataupun ibadah-ibadah yang berpegang teguh pada pandangan negatif lama tentang beberapa saudara seiman. Mereka mungkin berkata bahwa orang tertentu tidak cocok untuk melayani karena ia ditugaskan dengan suatu hal tertentu 13 tahun yang lalu dan ia tidak melakukannya. Tuhan mungkin telah bekerja dalam dia dan mengubah dia. Mari percayai Tuhan lagi yang bisa menyembuhkan kita. Dan marilah kita melupakan segala pelanggaran dan ketidaksempurnaan saudara-saudara kita. Tandailah siapa yang tidak berguna, lalu menjadi berguna bagi pelayanan. Ada sumber kepercayaan lain. Percaya pada Tuhan, pada orang-orang percaya, pada hamba-hamba Tuhan. Tetapi juga ketika ia mengirimkan suratnya, ia sepenuhnya yakin bahwa itu adalah firman Allah. Dan sebuah inspirasi dari Allah. Ia yakin bahwa firman Allah akan menghasilkan buah yang hidup dan aktif. Dan ini adalah sebuah dorongan bagi orang yang melayani. Jika ternyata ia menemukan bahwa tidak ada hasil, ia harus mempercayai bahwa firman Allah yang disampaikan akan menghasilkan buah suatu hari nanti. Benar, saudara ayat. Jika kita tidak percaya bahwa Tuhan kita mengubahkan, maka apa gunanya pemberitaan firman? Jika kita tidak punya keyakinan bahwa Allah akan mengubah orang berdosa menjadikannya orang kudus, apa guna khotbah-khotbah? Pengajar tentang khotbah menyampaikan firman jika tidak ada pengharapan bagi orang percaya? Benar. Apa yang kita pelajari dari episode ini? Saya sungguh tersentuh oleh frasa yang berbunyi sungguh setiap kali kita datang dalam kerendah hatian di hadapan Tuhan dalam setiap kesulitan atau kepedihan, Ia mengirimkan bantuan dan penghiburan yang besar kepada kita. Benar, terkadang kesombongan menunda Allah bekerja dalam kita. Saya telah belajar bahwa ada duka cita dari dunia yang menghasilkan kematian seperti Yudas. Ketika ia menyesal, ia mengakhiri hidupnya, kita harus memiliki pengharapan bahwa ada pertobatan dan bahwa kita diterima oleh Tuhan. Ya. Ada perbedaan antara pertobatan dalam hidup dan hidup pertobatan. Pertobatan dalam hidup cukup untuk membuat kita masuk surga, tetapi saya harus menjalani hidup pertobatan yaitu duduk di hadapan Tuhan setiap hari sehingga ia dapat menunjuk pada apapun yang salah dengan yang saya lakukan. Betul sekali. Ada lagi? Saya tidak boleh terus memandang kepada orang-orang percaya, saudara-saudaraku dalam daging sebagai orang berdosa, dan saya tidak boleh mengingat kesalahan-kesalahan mereka, karena pertama-tama kita semua berbuat kesalahan-kesalahan dan kita semua jatuh, namun juga Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara-saudara saya dan dalam hidup saya, jadi saya harus mengharapkan perubahan positif dalam kehidupan semua orang percaya yang berurusan dengan saya. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pada hamba Tuhan. Kita lanjutkan Terima diskusi kasih. di episode Tuhan selanjutnya. berkati. Pemirsa terkasih, Alkitab telah memberitahu kita definisi sesungguhnya dari pertobatan yang bukan hanya untuk menyesali perbuatan salah. Dan tidak hanya berkata, aku bersalah. Bukan hanya berdiri di hadapan Allah untuk memberitahu dia bahwa Anda telah berbuat salah ini, lalu berbuat salah itu.
Banyak orang telah melakukan itu, tetapi mereka masih berdiri di tempat yang sama. Namun pertobatan harus disertai dengan duka cita dan mempersalahkan diri. Dan Anda harus berdiri di samping Allah, membenarkan Allah, dan menentang diri sendiri. Anda harus memberi Roh Allah kesempatan untuk bekerja di dalammu, Roh Kudus yang berjuang bagimu, membawamu kepada Juru Selamat yang menerimamu dengan kesalahanmu, menerimamu sebagaimana adanya. Kekristenan tidak mengajari Anda untuk menempuh perjalanan jauh agar dapat disucikan dari segala dosamu dan kembali lagi. Jika Anda pergi ke tempat terjauh di dunia dengan dosa-dosamu, Anda akan kembali ke sana dengan segala kesalahanmu. Namun kekristenan memberitahu Anda bahwa Kristus berdiri di depan pintu hatimu. Berikanlah Tuhan kesempatan untuk masuk ke dalam hatimu dan menyucikanmu dengan darahnya dari setiap dosa. Menyesallah atas dosamu dan mintalah Tuhan untuk mengubah hidup Anda. Maka duka cita akan berubah menjadi sukacita. Saya mendorong Anda untuk mengambil keputusan dan mengikut Kristus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيب من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد يا سيدي راعي أنت سيدي رب الهدى الخير والرحمة لي طول المدى تقودني تريحني تسكنني المجد السني تقودني تريحني تسكنني المجد السني يا سيدي لا أنسى أياما مضت في حبك كللتها يا سيدي بجودك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك يا سيدي لابد يوما سيدي سوف تعود لابد أن تأتي لكي تفي الوعود آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.